Yang pertama tentang berita duka cita, telah dipanggil pulang Bapa di surga, Bapak Parulian Sondang Huta Barat pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 pukul 12.10 dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 25 Juni. Kami segenap jemaat, majelis, dan gembala turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, Komisi Youth mengadakan 2 Day 1 Night, akan dijelaskan nanti oleh Rahel. Ya, kita lewat dulu. Kemudian Komisi Youth juga melakukan penggalangan dana dengan menjual makanan. Ada puding sedot, mangga jelly, sup jagung di lantai 1 nanti. Silahkan dukung program ini. Bapak Ibu boleh ikut membeli makanan ini. Kemudian Minggu tanggal 6 Juli akan diadakan perjamuan kudus, penyerahan anak, pembaruan janji nikah. Dan nama anak yang akan diserahkan Olivia Eliora Gamaliel, anak dari Bapak Adrian Gamaliel dan Ibu Hana Immanuela. Kemudian berita tentang bulan keluarga, mulai bulan Juli dalam rangka bulan keluarga, ibadah akan diadakan 1 kali saja atau ibadah gabungan pukul 8.30 ya selama bulan Juli. Kemudian sekolah minggu juga diadakan pukul 8.30 selama bulan Juli di ruang kelas masing-masing dan akan ada banyak lomba dan games. Untuk sekolah minggu, remaja atau youth dan jemaat umum ini gabungan semua di ibadah umum pukul 8.30. Dan pada saat ini kita ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol, menikmati kebersamaan, dan juga ngopi-ngopi setelah ibadah. Juga mohon kirimkan foto keluarga Bapak Ibu sekalian ke Bapak Andri Setia di nomor yang sudah tertera di depannya. Kemudian yang berulang tahun, Saudara Ricardo Marpaung tanggal 29 Juni, kemudian Ibu Silvia Iriani Juwana atau Ibu Silvi tanggal 30 Juni, Bapak Edi Barita Malau tanggal 30 Juni, Bapak Horas Tua Panjaitan tanggal 1 Juli, Ibu Kristi Lim Siua tanggal 2 Juli, Bapak S. Nainggolan tanggal 3 Juli, Ibu Handita Sari tanggal 3 Juli. Selamat berulang tahun buat yang berulang tahun, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Kemudian ada jadwal ibadah tanggal 6 Juli, bisa dilihat di depan, itu yang bertugas. Demikian watak gereja pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini pagi yang indah di penghujung bulan Juni. Kita bersama boleh dipersatukan di dalam Tuhan. Kita bersyukur kebaikan Tuhan melimpah, kesetiaan Tuhan selalu ada bagi kita. Mari kita bangkit berdiri, mari kita membawa hati kita pada Tuhan. Kita merendahkan hati kita, mari kita bawa syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kasih-Mu melimpah di hidupku.
sediakan bagiku. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih berkat-Mu hari ini. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu terlambat, pertolongan-Mu besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih rahmat-Mu Tuhan. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu terlambat, pertolongan-Mu besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Dan satu pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan
ayat yang ke-38 berbunyi demikian, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin, amin, amin. Amin, amin. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, kita ada di penghujung bulan Juni ini, ya, bulan yang boleh kita lalui sudah satu semester. Kita sepertinya melalui tahun 2025 ini ya, 6 bulan. Dan kita akan masuk ke bulan yang ke-7 minggu depan, dan itu juga adalah bulan yang menjadi satu bulan yang istimewa dalam kehidupan kita sebagai jemaat GKMI, karena kita akan merayakan bulan keluarga ya, dan dimulai dengan perjamuan kudus. Nah, karena itu mari kita juga siapkan hati kita untuk juga boleh mengenang akan cinta kasih Tuhan melalui simbol roti dan anggur sebagai simbol tubuh dan darahnya yang dia tercurah untuk kita sekalian ya. Nah, hari ini juga sepertinya banyak jemaat-jemaat kita yang sudah pergi berlibur kelihatannya. Kalau saya mengamati di media sosial juga ada beberapa yang sudah sedang ada di pesawat, sedang pergi berlibur kelihatannya ya. Ya, karena ini memang juga musim liburan sekolah, jadi juga banyak beberapa jemaat yang sedang berlibur ya. Nah, dan juga ada yang pulang sepertinya kalau kita lihat ya, pulang dari perkuliahan. Nah, saya lihat ada Robi yang pulang dari kuliahnya ya, dan juga ada Keke yang juga sepertinya libur semester ya, untuk boleh berkumpul bersama dengan keluarga ya, dan biarlah juga dalam waktu-waktu ini dapat dinikmati dalam persekutuan keluarganya ya. Kalau yang maju ke depan ini nggak tahu, dia ini sering libur sendiri terus kalau ini. Kalau ini libur terus saja kelihatannya. Baik Bapak Ibu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya sapa sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bersyukur ya, kita orang-orang yang telah diampuni, kita telah diperdamaikan oleh Tuhan. Siapa yang merasakan pengampunan Tuhan? Siapa yang bersyukur, bersuka cita pagi hari ini? Ya, baik. Mari kita bangkit berdiri. Kita sudah diperdamaikan, diampuni. Kita mau memberikan salam damai bagi saudara-saudara kanan kiri kita. Mari hangatkan hati kita, suasana pagi hari ini dengan salam damai. Kita mau menyanyikan bersukacitalah selalu dan memberikan senyum yang terbaik, berikan salam yang terbaik. Mari kita hangatkan persaudaraan kita dalam Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah selalu. Tunjukkan wajah gembiramu, gembiramu. Lihat teman di kanan kiri, lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang
bersama-sama menabur kasih, menabur benih iman, menabur benih Injil. Karena pada waktunya kita akan sama-sama menuai dan kita boleh sama berbahagia dan bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Tabur Waktu Pagi, Tabur Benih Kasih. Inilah saatnya, mari kita sehati bersama-sama. Selagi waktu masih ada, kita bergandengan tangan, menabur benih iman, menabur benih kasih bagi Tuhan. Kita katakan, tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Musik, kita akan bersiap menyanyikan bait yang kedua. Kita boleh bekerja saat siang, saat menabur. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur siang bekerja. Nanti panen tiba, bahwa tugas usai, kita akan bersuka, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, sekali lagi, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur waktu ini adalah waktu yang berharga. Waktu untuk kita menabur, akan ada saatnya di mana kita akan menuai. Dan pagi hari ini kita mau lebih dalam lagi mengenal kasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah memberikan yang terbaik. Tuhan telah memberikan nyawanya. Dia telah berkorban untuk kita. Tuhan telah menyatakan cintanya, cinta yang terbesar. Biarlah pagi hari ini kita kembali menghayati cinta kasih-Nya. Dan kita kembali diingatkan bahwa Tuhan ingin kita juga menabur dengan kasih, memberi hidup kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, sujud dan berterima kasih. Segala yang kita lakukan adalah karena Tuhan, oleh Tuhan dan bagi Tuhan. Kita bersyukur atas kasih dan cinta Tuhan, kasih yang terbesar. Biarlah kita boleh diberikan hati yang mau memberi, hati yang mau mengasihi, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Salibnya lah yang menjadi alasan kita mengalami kemenangan, mengalami kasih-Nya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita angkat suara kita memuji Tuhan. Si Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Cinta yang ada di dunia selalu memberi, lebih dari yang layak ku terima.
lubuk hati kami. Dan biarlah itu juga menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kami ketika kami sungguh melihat Engkau Allah yang begitu baik dan dahsyat dan luar biasa dalam seluruh perjalanan hidup kami. Engkaulah yang sungguh menjadi Allah yang sudah menopang kehidupan kami dalam segala kisah kehidupan yang ada, dengan segala hal yang boleh kami jalani. Dan kami berterima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu itu. Dan kini kami juga mau mendengar permenungan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir ya Tuhan di tempat ini. Untuk kehadiran-Mu itu boleh menolong kami. Untuk juga boleh menemukan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Dan izinkan juga hamba-Mu untuk boleh menyampaikan apa yang telah dipersiapkan. Dan biarlah semuanya juga boleh seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian. Ya, kita akan menuntaskan 1 bulan ini juga tentang tema memberi ya. Bulan Juni kita belajar 1 bulan tentang memberi. Nah, karena itu kita juga akan belajar tentang memberi pada minggu ini dan didasari dari 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal 9 kita boleh memperhatikan ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 2 Korintus di pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Memberi dengan Sukacita Membawa Berkat. Jika kita sudah menemukannya, mari kita sama-sama memperhatikan. Saya akan menolong untuk membacakan kepada kita sekalian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau setia membaca firman Tuhan, merenungkannya dan juga mau melakukan firman Tuhan tersebut di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Apakah Tuhan menuntut kita untuk memberi persembahan? Jika pertanyaan itu disampaikan kepada kita, apakah kira-kira jawaban yang akan kita berikan? Ketika ada orang yang mungkin bertanya kepada kita, apakah Tuhan itu menuntut untuk memberi persembahan? Kira-kira kalau kita ditanya, apa kira-kira menjadi jawaban kita? Kita akan berkata, ya Tuhan memang juga menuntut untuk kita memberi persembahan. Atau kita berkata, tidak. Tuhan tidak pernah menuntut untuk kita memberi persembahan. Kira-kira apa Bapak Ibu, Saudara dan Saudari? Kalau itu dipertanyakan kepada kita. Tidak. Tuhan tidak menuntut? Apakah? Ya. Ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak. Mari kita ramaikan ya, tapi jangan ada melukai satu dengan yang lain ya. Ya. Kenapa, Bah? Dikasih apa? Kasih berkat. Jadi kita nggak memberi. Ya oke. Pelit katanya. Oke. Kalau yang bilang tidak, kenapa? Kenapa Tuhan tidak menuntut untuk kita memberi persembahan?
Apa dasarnya kita bilang Tuhan tidak menuntut kita untuk memberi persembahan? Selamat datang Martin. Martin baru pulang ya dari Bali ya? Atau sudah lama kamu di Bali, di Bandung? Beli Martin, beli ya. Sekarang jadi beli dia namanya. Beli, kalau di Bali itu mas itu beli gitu ya. Bapak Ibu, kalau saya, ya kita boleh sepakat atau tidak, tapi saya sepakat dengan Abah Dudi. Ya, saya sepakat dengan Abah Dudi. Bahwa juga sepertinya kalau kita membaca, memperhatikan dalam teks-teks yang ada di Alkitab kita, bahwa sebenarnya juga Tuhan punya tuntutan. Ya, kepada kita supaya kita untuk memberi persembahan. Jadi bukan berarti kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan itu tidak punya kegerakan untuk memberi persembahan. Tuhan juga sepertinya menuntut kita untuk memberi persembahan. Tapi pernyataan berikutnya adalah yang penting. Apakah kita memberi persembahan itu dengan paksaankah? Nah tentunya ini jawabannya adalah tidak. Tetapi apakah juga ada nuansa, ada kekuatan untuk kita memberi persembahan? Yes, sebagai orang-orang yang tadi dikatakan oleh Abah Dudi. Karena kita sudah diberkati, karena kita sudah diselamatkan. Artinya juga harus ada sesuatu yang juga kita keluarkan dari hidup kita ini. Di sini kembali Bapak Ibu perspektifnya harus luas. Persembahan itu bukan bicara hanya tentang materi. Tapi juga dikatakan oleh Paulus dalam Roma itu dia pernah katakan persembahkanlah tubuhmu. Jadi artinya juga sebagai orang percaya itu memang dituntut untuk memberi. Bahkan kalau kita lihat Paulus juga katakan persembahkan bukan hanya lagi bicara duit, bukan hanya materi, itu masih level yang rendah. Tapi apakah kamu mau mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan hidupmu untuk Tuhan? Dan ketika engkau mempersembahkan hidupmu itu tentunya bukan karena paksaan. Tetapi di dalam rasa sukacita. Jadi artinya Bapak Ibu kita harus punya perspektif yang sama sepertinya. Menjadi orang percaya itu juga sesungguhnya. Karena itu minggu yang lalu kan juga temanya tentang persembahan. Itu juga sebagai bagian yang harus kita kerjakan. Jadi memberi itu sesuatu yang harusnya ada dalam hidup orang-orang percaya. Persembahan. Gitu ya. Tapi persembahan di sini bukan hanya konotasinya kepada materi semata-mata. Tapi juga hidup kita. Jadi karena dengan demikian berarti bisa menjadi sebuah kesimpulan orang percaya itu bukanlah orang yang pelit. Ya. Tapi orang yang royal dalam memberi. Dan dalam hal ini memberi hidupnya. Jadi kalau kita mau melihat, mengukur gitu, kalau kita pakai studi, salah satu indikator seseorang itu, apakah benar-benar sudah menerima karya keselamatan Tuhan, lihat apakah dia mau menjadi orang yang memberi dalam hidupnya. Itu salah satu indikator dia dapat kita menganalisa pribadi tersebut. Nah Bapak Ibu kalau kita juga lihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tentang memberi persembahan itu ada perbedaan perspektif. Ada perbedaan dalam sudut pandang. Kalau di dalam orang-orang perjanjian lama memberi persembahan kepada Allah itu seringkali mereka memberi itu dalam bersifat ritual atau kultus begitu ya. Mereka memberi hanya dalam bentuk ritual atau kultus yang dengan punya tujuan kalau di perjanjian lama orang memberi itu ingin mendapatkan pahala atau balasan, kekayaan, keselamatan, kesehatan, keberhasilan. Jadi artinya kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, orang memberi itu dia punya sesuatu harapan untuk kebaikan dirinya. Ya, dengan dia memberi maka dia akan mendapatkan pahala gitu ya. Mendapatkan balasan atau pahala ini bisa artinya dicatat di sana nanti, di surga sana. Jadi misalnya Pak Haryono memberi sekarang ini 10, nanti dicatat di sana ada bukunya gitu. 10 makin banyak, contoh memberi lalu makin banyak nanti diperhitungkan. Ketika mungkin menyelesaikan perjalanan di dunia ini lalu dilihat, oh berapa yang sudah diberi ya? Hanya mungkin 30 lah mungkin hanya diberikanlah sesuai dengan 30 itu. Kaplingnya mungkin ya 30 cm begitu. Tapi kalau banyak mungkin nanti kaplingnya jadi gede di sana. Nah itu kalau di perjanjian lama dia memberi misalnya 10 harapannya dapat 100. Pengen dapat untuk dirinya. Dia memberi kebaikan dengan tujuan pengen selamat. Pengen juga sehat. Ya, memberi
untuk diberi kalau perjanjian lama. Jadi di perjanjian lama itu kalau kita baca Bapak Ibu ada nuansa pemberian itu sogo atau suap kepada Tuhan. Kalau di perjanjian lama. Tapi bukan berarti kita nggak boleh setuju, tapi itu menjadi warning bagi kita. Menjadi catatan bagi kita. Memang nuansanya ada di situ. Ya, tapi kita kan tidak lagi ada di perjanjian lama. Perjanjian yang masih menjadi sesuatu bentuk penantian. Tapi kita sudah ada di perjanjian baru. Kita sudah diselamatkan. Karya Allah itu sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kalau kita orang-orang yang benar-benar sudah hidup di dalam perjanjian baru, artinya kita orang-orang yang sudah hidup dalam karya keselamatan Allah, maka mentalitas kita yang ada seperti di perjanjian lama itu harusnya tidak lagi terbawa. Sebaliknya kalau kita ada orang-orang yang sudah di perjanjian baru ini, maka kita memberi persembahan itu tidak lagi kita memandangnya sebagai kurban kita. Sebagai hanya ritual kita. Sebagai hanya kita pengen mendapatkan. Saya memberi supaya saya mendapatkan. Tapi kalau kita ada di perjanjian baru ini, maka kita memberi itu sebagai apa tadi dikatakan Abah Dudi? Sebagai ungkapan syukur. Atas apa? Atas anugerah keselamatan yang telah diberikan Tuhan. Penebusan dosa itu adalah blessing, berkat yang paling tinggi dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah merasakan itu, maka kita memberi itu bukan lagi ingin mendapatkan. Tetapi kita hanya sekedar memberi karena rasa syukur kita. Jadi kita memberi karena kita juga sudah diberi. Pemberian tersebut adalah ungkapan syukur, bukan balas jasa. Karena anugerah keselamatan yang diberikan Allah adalah cuma-cuma. Dan itu kita tidak dapat balas dengan perbuatan atau upaya apapun dari kita. Nah ini Bapak Ibu. Jadi karena itu saya katakan tadi, iya harusnya kita memang dituntut juga untuk memberi. Tetapi bukan lagi memberi dengan paksaan, tetapi memberi dengan rasa syukur. Jadi tidak lagi pengen dapat. Tapi jujur kadang-kadang kita ini juga seringkali memberi itu juga masih pengen mendapatkan. Mendapatkan penilaian dari orang. Ya, kadang-kadang kita kan sering juga lihat ya. Misalnya ada orang memberi persembahan syukur di gereja, apalagi kalau ada namanya. Lalu kita tahu, wah ini orangnya patut harus dihormati nih. Seringkali kita juga begitu kan terjebak nih. Wah persepuluhannya gede nih harus dijaga nih. Jangan sampai dia lari ini dari persekutuan kita. Ya, karena itu seringkali mungkin kalau orang-orang yang ngasih persembahan syukurnya lebih gede, baru batuk dikit aja dia, orang semua sudah sibuk ingin mendoakan supaya dia sehat. Jangan cepat-cepat dipanggil Tuhan. Ya, tapi nanti ada orang yang hanya sekedar memberi mungkin sedikit, seperti persembahan janda miskin. Kita seringkali tidak memalingkan wajah kita kepada persembahan yang diberikan itu. Jadi juga kita seringkali juga ngelihat orang memberi itu juga kita punya motivasi. Ingin juga kita juga mengagungkan kita. Tetapi Bapak Ibu kalau kita sudah ada di perjanjian baru maka memberi persembahan itu juga harus dilandasi oleh motivasi yang benar. Nah dalam hal ini apa? Motivasi kita harus didasari karena ungkapan syukur. Nah tadi dikatakan ungkapan syukur karena apa? Karena sudah merasakan apa yang sudah diterima dalam kehidupan ini. Beberapa minggu yang lalu kalau saya tidak salah ingat ya Daniel itu pimpin pujian itu kan ada lagunya Hitung Berkatmu. Count Your Blessing. Jadi kalau kita coba hitung-hitung berkat kita daripada segala persoalan hidup kita. Maka kan yang lebih banyak sebenarnya apa? Berkat yang kita terima daripada Tuhan. Jadi artinya kalau kita hitung berkat kita itu lebih banyak yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sudah seharusnya enggak orang Kristen itu, orang percaya itu hidupnya di dalam rasa sukacita? Betul tidak Bapak Ibu Saudara dan Saudari? Kalau kita benar-benar ngitung berkat Tuhan. Kalau kita ngitung-ngitung berkat Tuhan itu dengan penuh sungguh-sungguh, maka kita akan selalu dalam hidup rasa syukur. Nah kalau kita punya rasa syukur karena Tuhan, semuanya ini karena Tuhan,
maka kita akan menjadi orang yang bersuka cita di dalam memberi. Memberi apa? Ya semuanya. Karena kadang-kadang kita juga kalau bicara juga memberi persembahan saja juga kita seringkali juga ya hitung-hitungan juga sama Tuhan. Takut-takut juga bisa jadi kan. Tapi kalau orang yang sudah tahu semuanya itu, apalagi katakan Roma 11 ayat 36 itu, sebab semuanya segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan karena Dia. Sadar juga aku ini ada dan bisa ada dan boleh ada itu karena Tuhan. Ya, semua yang kumiliki ini juga karena Tuhan, maka sudah seharusnya hidupnya di dalam rasa syukur. Dan kalau orang yang hidupnya di dalam rasa syukur karena Tuhan, dia nggak peduli dan tidak terlalu peduli dengan apa yang akan dia dapatkan dalam hidup ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara dan saudari, mari kita memberi karena motivasi yang benar. Memberi itu akan ada dalam, kalau karena motivasi yang benar, maka saya percaya sepertinya saya renungkan, orang yang memberi itu akan paling tidak, dia akan menjadi pribadi yang konsisten. Ya. Kalau karena dia memberi karena motivasinya yang benar, karena rasa syukurnya, Tuhan itu baik dalam hidupnya, Tuhan itu melimpah kasih karunia-Nya, maka saya yakin dia akan konsisten dalam kehidupan imannya. Ya, enggak pagi dele, sore tempe. Ya kan? Kadang-kadang kan kita itu karena motivasinya enggak benar, kita itu seringkali pagi dele, sore tempe. Tahu ya artinya Bapak Ibu Saudara dan Saudari itu? Makna daripada perumpamaan itu. Enggak ada di Alkitab itu pagi dele, sore tempe. Artinya berubah. Gak konsisten. Karena motivasinya. Nah, rupa-rupanya apa yang saya sampaikan ini sepertinya nuansa itu ada dalam jemaat Korintus. Ya. Mereka juga jemaat yang memberi, tetapi pada awalnya. Bukan menjadi jemaat yang konsisten dalam memberi. Nah, dalam hal ini apa? Ya salah satunya dalam hal memberi persembahan, dukungan untuk pelayanan misi. Nah, jemaat ini pada awalnya mereka adalah jemaat yang memberi persembahan. Mereka sepertinya punya hati untuk mendukung pengabaran Injil. Dalam hal ini juga untuk mendukung orang-orang miskin, janda-janda yang ada pada saat itu. Jadi juga penginjilan itu memang butuh dukungan Bapak Ibu. Jadi jangan bilang ada pelayanan misi itu enggak ada dukungan. Kita mau berharap ada jiwa-jiwa yang mau didapatkan. Tapi kita sebagai umat Tuhan yang diselamatkan enggak mau memberi. Ya jangan harap juga ada jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kalau kita enggak mau dukung. Dukung apa ya? Dukung dalam doa dan termasuk juga dukung dalam materi. Jujur tadi saya masuk ke ruangan ini pagi-pagi tuh ngambil amplop untuk siapin persembahan saya. Saya ngintip tuh ke kotak yang ada di belakang Bapak Ibu. Ada nggak itu kotak di belakang tuh? Tulisannya apa itu? Pak Danu boleh baca sebentar Pak, itu tulisan kotak itu apa itu? Nah saya ngintip Bapak Ibu. Kosong. Ya kan? Nggak ada amplop di dalamnya. Berarti kita juga mau nulis di situ persembahan untuk apa itu? Untuk misi, sama dengan jemaat di Korintus ini. Mungkin pada saat itu mereka juga buat tempat di situ. Awal-awalnya penuh mungkin kotak tersebut. Tapi dalam perjalanannya mulai kosong persembahan misinya. Padahal namanya itu persembahan misi, itu bukan untuk pendetanya itu Bapak Ibu. Ya untuk misi gereja. Padahal salah satu hakikat paling utama di gereja itu adalah bermisi. Bermisi. Tapi itu kosong Bapak Ibu. Ya. Nah rupa-rupanya itu yang terjadi dalam nuansa yang ada di jemaat di Korintus ini. Mereka nggak berjalan dalam satu konsisten. Tidak diselesaikan dengan tuntas. Karena itu kalau dasarnya apa Pak Pendeta? Bapak Ibu boleh baca dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, juga di sana ditunjukkan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan sebentar.
Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Mereka ini jemaat Korintus itu awalnya itu udah punya komitmen. Kalau kita itu sekarang sering bilang janji iman. Tapi janji imannya nggak konsisten diselesaikan. Karena itu Paulus ingatkan di pasal 2 Korintus 8 ayat 10 dan 11 tadi. Bapak Ibu bisa lihat tadi di situ ya. Lah mereka nggak tuntaskan. Lalu Paulus coba lihat juga di ayat yang kedua di pasal yang ke-9. Paulus tuh puji pada awal-awalnya jemaat Korintus ini. Di ayat kedua dikatakan, aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Paulus ngomong sama jemaat di Makedonia. Yang akhirnya jemaat itu nyalip jemaat Korintus ini. Padahal jemaat Makedonia itu jemaat yang miskin. Tapi Paulus sempat puji-puji di jemaat Korintus. Kepada jemaat yang ada di Makedonia. Akaya sudah siap sedia sejak tahun lampau. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Artinya awal-awalnya mereka ini sergap, rajin, berkomitmen, konsisten dalam memberi. Tapi akhirnya melempem, masuk angin. Akhirnya mereka tidak lagi memberi. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Kira-kira kita boleh cari tahu kenapa ini jemaat kok jadi masuk angin. Kenapa jemaat Korintus ini nggak lagi mau memberi dengan sukacita. Salah satunya dan nanti ada salah duanya, ya. Salah tiganya nggak ada kelihatannya. Salah tiga itu kampung halaman saya, gitu ya. Rupa-rupanya penyebabnya Bapak Ibu, kalau dibaca secara keseluruhan, jemaat Korintus ini rupa-rupanya jemaat yang cenderung untuk lebih menghidupi hal-hal yang spektakuler dalam keimanan. Mereka ini jemaat yang lebih senang mencari tentang hal yang spektakuler. Apa itu? Coba lihat, di dalam Korintus itu Paulus pernah berdiskusi tentang apa? Mereka itu sibuk tentang bahasa roh. Jemaat itu sibuk tentang nubuatan. Tentang karunia-karunia. Bapak Ibu bisa baca 1 Korintus pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-14. Jemaat ini sibuk, mereka mengatakan wow ini harus ada di dalam jemaat. Bahasa roh. Bahasa tentang nubuatan, tentang karya kesembuhan, tentang ini keilahian, sesuatu yang spektakuler. Kan itu sesuatu yang spektakuler. Salahkah itu? Enggak. Tetapi rupa-rupanya jemaat ini lebih cenderung hanya itu yang digumulkan, tetapi mereka lupa untuk beraksi, berbuat, bertindak, termasuk di dalam memberi dukungan. Mereka sibuk dan akhirnya Bapak Ibu yang kedua, ya spektakuler yang ada itu bukan menjadikan jemaat Korintus ini menjadi jemaat yang berkualitas dalam aksi. Tapi justru jemaat Korintus ini menjadi yang spektakuler pula di dalam konflik. Ya. Mereka sibuk dengan konflik. Spektakuler juga mereka dengan konflik. Konflik dalam kesombongan tentang kehebatan-kehebatan karunia. Kalau nggak bisa bahasa roh nggak keren kamu. Kamu belum diselamatkan. Kalau nggak ada kuasa Roh Kudus, kamu itu masih banyak dosanya. Bla 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 bla. Mereka lupa, tapi mereka menjadi minim dalam spektakuler di dalam aksi mendukung. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu kalau kita baca paling tidak mendapat gambaran jemaat Korintus ini. Ini jemaat keren. Tapi bagi Paulus ini jemaat yang cacat dalam hal memberikan aksi dukungan. Iya. Padahal memberi itu tadi adalah perintah Allah juga. Mereka sibuk mencari dan mencari tentang kehebatan-kehebatan, karunia-karunia. Tetapi mereka lupa dalam memberikan aksi nyata. Mendukung pengabaran Injil. Lalu akhirnya mereka kekuatan itu sibuk di dalam. Dan akhirnya itu menghadirkan konflik.
Jadi bisa jadi Bapak Ibu, sesungguhnya konflik itu muncul karena kita terlalu sibuk mengurus di dalam kehidupan kita. Kita lupa mengeluarkan energi yang ada dalam diri kita. Dan akhirnya ya memang benar ya, kalau kita terlalu dekat dan selalu hanya berkumpul, itu bisa menimbulkan konflik. Dan akhirnya bisa jadi bau, betul tidak? Orang tuh kan kalau terlalu lama dekat kan akhirnya jadi katanya apa? Jadi bau ya. Saya selalu ingat itu kalau di pastori itu, air semprotan itu. Ya, air semprotan untuk kita membersihkan diri itu. Itu kadang-kadang kalau saya pagi gitu ya, sedang mau menikmati nuansa suasana pagi, itu biasanya saya harus buang dulu, terus pencet dulu. Kenapa? Kalau nggak dipencet bau airnya. Jadi harus dipencet dulu lama, habis itu baru airnya. Kenapa? Karena satu hari dia nggak dipakai itu. Jadi nggak dipencet. Jadi kadang-kadang begitu Bapak Ibu. Jadi artinya kalau kita terlalu sibuk di dalam kita, ya disitulah energi kita memunculkan menjadi energi yang bukan positif, tetapi energi yang menjadikan energi yang penuh dengan konflik. Nah, jemaat Korintus ini ternyata di situ. Mereka sibuk dengan segala sesuatu mencari karunia, tetapi mereka lupa bahwa ada satu panggilan. Kamu harus beraksi, kamu harus memberi, kamu harus mendukung pelayanan misi. Nah, dalam keberadaan seperti itu, dalam karakter jemaat yang sedemikian rupa, sepertinya bacaan kita dalam 2 Korintus pasal 9 itu, Paulus mencoba kembali mau menggerakkan mereka untuk mau memberi. Untuk mau memberi. Tapi dalam perspektif yang baru. Bukan dalam hanya sekedar, ya kamu memberi sebagai sebuah kewajiban. Tetapi memberi dengan tema kita ini juga kiranya sama. Memberi karena sukacita. Paulus sepertinya mau mengingatkan jemaat ini. Karena itu dikatakan di ayat yang ke-6. Paulus memakai, kalau saya coba memperhatikan, Paulus ini memang cerdas ya. Dia pakai secara psikologis dulu gitu. Dia pakai teori psikologi dulu ini. Jadi ini berarti Keke nanti bisa jadi hamba Tuhan ini. Yang hebat kalau pakai ilmu psikologi juga ini Keke. Tapi jangan psikologinya untuk membodoh-bodohin orang gitu ya. Nah, Paulus sih kalau saya bilang tuh ayat 6 tuh, ya siapa tahu nanti Keke jadikan ini skripsi ini. Ya kan? Ayat 6 tuh pakai psikologi manusia itu Bapak Ibu. Dia bilang yang baik dulu itu. Ayat yang ke-6, pasal 9. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini yang kita kenal dengan hukum apa sekarang berarti Bapak Ibu? Tabur tuai. Ya kan? Ini kan keren kan? Ini kan dalam dunia pertanian ya memang benar nih. Kalau kita menabur banyak benih, kemungkinan kita akan mendapatkan apa? Hasil yang banyak. Kalau kita menabur segala kebaikan, pasti kita juga akan mendapatkan sesuatu yang banyak untuk diri kita. Paulus bilang gitu kan. Wah ini kan motivasi. Jadi artinya orang bisa bilang, ini kan seringkali juga dilihat. Kamu kenapa hidupmu gak diberkati? Oh mungkin karena kamu belum banyak menabur. Ya kan? Kalau kamu banyak menabur, bisa dipastikan ada hukum tabur tuai. Kamu makin banyak menabur, sangat mungkin kamu akan mendapat kebaikan yang lebih banyak. Makanya orang banyak juga kan menabur kan. Tapi motivasinya bisa nggak tepat tuh. Tapi Paulus paling tidak dimulai dari situ Bapak Ibu. Tabur tuai. Ya ini hukum pertanian. Banyak menabur akan mendapat banyak pula. Tapi Bapak Ibu jangan lupa sebenarnya kalau saya renungkan. Sebenarnya Paulus itu jangan melihat hanya ayat 6. Tapi itu dimulainya juga ditutupnya dengan di ayat yang ke-7. Dikunci dengan ayat yang ke-7. Jadi juga ada mentalitas yang benar dalam kamu menabur yang banyak itu. Jangan kembalikan seperti konsep perjanjian lama. Karena itu ayat yang ke-7 dikatakan apa? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Ya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi artinya juga kamu menabur yang banyak itu jangan dengan terpaksa. Atau dengan motivasimu yang gak benar. Karena apa? Karena juga dibilang di situ. Kamu juga nabur yang banyak. Kalau motivasimu itu gak benar. Bisa jadi Tuhan udah juga balikkan sama kamu. Karena Tuhan itu ngelihat apa? Ngelihat hatimu. Karena itu dikatakan di ayat yang ke-7 terakhir. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Jadi kembali lagi kepada motivasi. Motivasi yang bagaimana? Motivasi yang tersentuh dengan kasih Allah. Karena itu kembali sini sebenarnya Paulus mengingatkan, hei jemaat Korintus, yuk beri, tabur yang banyak. Tapi kiranya yang kau menabur itu karena perjumpaanmu dengan kasih karunia Tuhan. Dan itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Merasakan apa yang telah diberi oleh Tuhan terlebih dahulu. Jadi karena itu Bapak Ibu, sesungguhnya kita itu seringkali dalam segala hal, kita itu lebih kepada aksi. Ya, aksinya, tapi tidak dilandasi oleh bangunan teori yang kuat. Ya. Seringkali kita itu bertindak tidak didasari oleh bangunan teori yang kuat. Sehingga seketika ada angin, persoalan, nah seringkali itu menjadi mulai goyang. Termasuk di dalam hal iman kita Bapak Ibu. Jadi bagi saya sekarang ini kita sudah diselamatkan. Yes, kamu sudah ada di sini. Tapi sebenarnya keselamatan itu sesungguhnya yang sudah kita terima ini keselamatan ini sesungguhnya menarik kita mundur untuk kembali punya pondasi yang kuat. Jangan kamu sudah diselamatkan lalu maju terus tanpa ada kamu punya pondasi yang kuat. Karena itu kalau kita kembali mundur sejenak, Kisah Para Rasul pasal 2, orang-orang yang dipercaya itu, menerima karya keselamatan itu, mereka enggak terlebih dahulu beraksi Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu, apa yang dilakukan jemaat mula-mula itu? Mereka belajar dulu dalam imannya. Supaya punya pondasi yang kuat. Bahkan Paulus juga bilang, jangan pilih pelayan. Kalau mereka itu adalah orang-orang yang baru dalam hal imannya. Jangan dipilih dulu menjadi pelayan. Bukan berarti orang yang baru percaya itu dilarang untuk menjadi pelayan Tuhan. Tidak. Tetapi ajari dulu mereka pondasinya. Karena itu di sini berarti Paulus bilang, kamu boleh memberi tapi kembali dulu kepada hakikatnya. Esensinya, siapa itu Allah dalam hidupmu? Apa yang Allah telah buat dalam hidupmu? Sadari, taste dengan sungguh-sungguh, rasa dengan sungguh-sungguh, kecap dengan sungguh-sungguh. Maka itulah yang akan menjadi pondasimu untuk melakukannya. Nah lalu Paulus juga bilang Bapak Ibu, karena mungkin sepertinya juga ada nuansa, bisa jadi jemaat ini memperkirakan Paulus itu sepertinya sedang ngajak-ngajak jemaat Korintus ini memberi. Mungkin pikir mereka itu untuk kepentingan Paulus, memperkaya diri Paulus. Karena itu muncul di ayat yang ke-12. Sepertinya kalau saya bilang ini penjelasan Paulus. Pemberianmu itu, persembahanmu itu bukan untukku. Ayat 12 dikatakan apa? Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Di bagian-bagian yang lain pun sebenarnya juga ada penjelasan Paulus. Paulus itu nggak perlu ada jemaat yang sebenarnya mencukupkan segala apa yang ada dalam dirinya. Karena Paulus itu juga dalam penginjilannya dia juga bekerja. Jadi dia juga bisa mencukupkan dirinya. Dan ini memang enak sebenarnya seperti itu. Kalau bisa misalnya seperti Paulus ini. Jadi dia tidak jagain jemaat. Ya, untuk hidup secara pribadinya. Ya, Paulus itu cukup. Karena itu ditegaskan di ayat 12. Apa yang kamu beri ini sesungguhnya bukan untuk aku. Tapi juga untuk mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus. Orang kudus di sini artinya orang-orang yang telah diselamatkan itu. Yang notabene mereka ini adalah orang-orang yang masih dalam strata ekonomi masih rendah, miskin. Perlu didukung. Dibukakan jalan untuk kehidupan mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, apa yang bisa kita pelajari dari teks bacaan kita ini? Dalam penutupan kita juga belajar tentang memberi. Maka yang pertama, sebagai orang yang diselamatkan, memberi itu adalah keharusan dalam hidup kita. Itu harus selalu termemori dengan kuat dalam diri orang-orang yang diselamatkan di tempat ini paling tidak. Kalau engkau belum mau memberi, maka sesungguhnya pertanyaannya, imanmu belum menjadi iman yang benar-benar di dalam Kristus Yesus. Karena Tuhan juga adalah Tuhan yang memberi. Dia Tuhan itu memberi hidupnya untuk datang ke dunia ini. Dan kita berkata saya menjadi seperti Kristus. Ya berarti menjadi seperti Kristus harus juga hidupnya mau memberi. Ya kan? Ya kan? Karena itu selalu saya katakan tagline kita itu menjadi seperti Kristus ini gak mudah-mudah banget nih Bapak Ibu. Berarti kita harus memberi.
Ya memberi apa? Kalau kita ada di perjanjian baru, kita mengimani juga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya kita harus memberi seluruh hidup kita. Berarti termasuk kalau kita memberi seluruh hidup kita, itu juga include berarti apa? Hartamu juga harus kamu persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dengan demikian menjadi orang percaya itu berarti bukan menjadi orang yang egois. Bukan menjadi orang yang egois. Yang hanya memikirkan untuk dirinya sendiri. Berarti dengan demikian gereja itu menjadi lembaga yang bukan untuk kita mencari keuntungan untuk diri kita. Tetapi gereja harus menjadi tempat kita memberi. Kalau kita masih punya perspektif gereja ini sebagai tempat aku selamat dari kemiskinanku, maka kita bisa menjadi orang yang gagal dalam memahami kasih karunia Tuhan. Tapi ketika engkau ada di dalam gereja, dalam komunitas, maka itu sesungguhnya adalah tempat kamu mau memberi. Memberi seluruh hidupmu. Kadang-kadang kita ini susah Bapak Ibu mencari orang yang mau memberi hidupnya. Memberi waktunya. Memberi hari-harinya untuk pekerjaan Tuhan. Boleh ceklah Bapak Ibu, dalam hal apapun sering kali kita sulit untuk itu. Kadang-kadang orang yang meminta itu harus mengiba-iba. Untuk orang tersebut mau memberi Bapak Ibu. Padahal sebenarnya ketika dia memberi bukan untuk orang yang meminta itu. Tapi sesungguhnya itu untuk Tuhan. Karena itu poin yang pertama dari pembelajaran ini. Yuk kita harus memberi sebagai sebuah keharusan. Tapi selanjutnya engkau memberi kiranya bukan karena seperti di perjanjian lama. Ingin mendapatkan untuk dirimu. Tapi engkau memberi karena sukacita yang Tuhan sudah terlebih dahulu berikan untuk hidupmu. Count your blessing. Hitung berkatmu dalam segala hari-harimu. Tuhan selalu melimpahkan berkatnya. Karena itu maka kita akan memberi sukacita. Dan kalau kita memberi dengan sukacita, kita akan menjadi orang yang konsisten. Tidak seperti jemaat di Korintus ini. Yang awal-awalnya semangat. Tetapi dalam perjalanannya mereka berubah. Karena apa? Karena bagi mereka, kayaknya bukan itu yang menjadi lebih penting. Cari karunia-karunia itu lebih penting untuk diriku. Karunia boleh kamu cari Bapak Ibu. Tapi satu ingat, karunia itu otoritasnya dari Tuhan. Kamu boleh minta kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak kasih, jangan paksakan dan salahkan Tuhan. Dan kalau engkau juga punya karunia, juga jangan buat itu menjadi satu momen untuk juga engkau menunjukkan kehebatanmu. Kamu merasa lebih daripada orang lain. Tidak ada Bapak Ibu. Dan yakinlah, percayalah kalau engkau menyombongkan diri karena karuniamu. Saya yakin karuniamu itu akan segera lenyap. Bukan akan lenyap, tapi bagi saya segera akan lenyap. Apapun karuniamu Bapak Ibu. Karena itu yang kedua kita memberi karena sukacita. Dan karena itu juga kalau kita sukacita maka hal yang ketiga kita memberinya dengan menjaga motivasi kita. Yang tentunya tadi kita memberi karena tersentuh kasih Allah. Dan akhirnya itu akan menjadi suatu pemberian kita yang konsisten. Di tengah-tengah juga mungkin segala persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap akan konsisten. Konsisten itu berarti terus. Dia tahan uji, endurance. Dia ditahan ujinya untuk terus memberi dalam kehidupan ini. Sekalipun mungkin pemberianmu itu tidak dilihat. Tidak mendapatkan apresiasi. Pertanyaannya apakah kita tetap akan konsisten dalam memberi? Karena seringkali kita juga Bapak Ibu memberi itu punya motivasi untuk mengagungkan diri kita. Gue loh. Ini karena gue. Gue loh. Tapi gak ada di dalam Tuhan itu gue Bapak Ibu. Yang ada itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu dibilang kan, kalau engkau memberi dengan tangan kanan jangan sampai tangan mana? Tahu. Ya memberi aja Bapak Ibu. Jadi gak usah kita pamer-pamerkan apa yang sudah kita beri. Ya. Jadilah engkau orang yang memberi di dalam keheningan. Dan itu dalam kemurnian hatimu. Karena firman Tuhan juga bilang apa? Justru dalam keheninganmu itu, kesunyianmu itu Tuhan juga ngelihat kok. Jadi artinya di sini saya mau belajar juga Bapak Ibu. Yuk kita berikan dengan sungguh-sungguh. Tapi bukan cari apresiasi dari manusia.
Tapi kita memberi karena kita telah merasakan kasih karunia Tuhan. Apakah kita mau melakukannya Bapak Ibu? Dalam segala dinamika GKMI Bandung ini. Salah satu persoalan kita, saya tutup ini. Salah satu persoalan di gereja ini sekarang ini adalah yang sering menjadi dinamika percakapan, itu adalah mengembalikan anak-anak remaja itu ke ruang ibadah yang ada di belakang kita itu Bapak Ibu. Itu salah satu persoalan. Nah caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya adalah kita harus tutup kembali pintu yang terbuka itu. Tapi bukan dibuat dalam bentuk permanen. Tapi kita mau tutup dengan alat yang peredam sehingga anak-anak remaja itu bisa kembali beribadah di ruangan sana dengan alat yang lengkap. Tapi apakah cukup itu hanya menjadi sebuah diskusi, percakapan? Tentunya tidak Bapak Ibu. Tetapi itu harus menjadi sebuah kegerakan dari jemaat ini sebagai rasa bersama untuk melayani Tuhan. Karena itu perlu kita dukung Bapak Ibu. Supaya itu bisa segera. Karena juga suara seringkali juga muncul, friksi dan perkataan mengatakan, oh ini anak-anak remaja gak diperhatikan. Bukan kita tidak perhatikan. Tetapi ada kendala dalam kehidupan kita. Salah satunya apa? Ya dalam dukungan. Dukungan apa? Ya tentunya dalam dukungan finansial. Jangan salahkan juga bahwa kenapa ini dulu dibuka itu temboknya. Toh kalau dibuka ternyata jadi persoalan anak-anak remaja gak bisa. Bapak Ibu harus juga sadar ada konteksnya kenapa itu tembok itu dibuka. Konteksnya dulu masa pandemi. Sehingga ada jemaat yang punya hati dulu punya berkat. Kita buka itu pada zamannya Pak Danu. Supaya apa? Supaya duduk punya jarak itu. Lebih banyak orang yang bisa beribadah di gereja. Sehingga dibukalah dan tidak terganggu dengan tembok. Tapi ternyata pandemi kan tidak selama-lamanya. Tapi juga ternyata itu juga perlu kalau kita ibadah satu kali. Seperti minggu depan kita ibadah satu kali. Kalau itu dibuka dengan luas. Maka orang yang duduk ya, seperti Dita yang ada di sana. Tidak akan terhalang dengan tembok untuk juga bisa mengikuti ibadah dengan nyaman. Tapi dengan itu ada persoalan gak muncul? Yes, ada persoalan. Itulah dinamika gereja. Ketika engkau berbuat A, pasti akan ada persoalan B, persoalan C, persoalan D. Tetapi jangan hanya lihat persoalan B, C, D, E-nya. Tapi kira-kiranya bisa nggak kita menyelesaikan persoalan B, C, D, E ini dengan baik? Karena itu sebenarnya saya mau mengajak kita Bapak Ibu. Dalam tema penutupan bulan Juni ini tentang memberi. Punya hati nggak kita untuk juga boleh memberi? Sehingga persoalan anak-anak Kristian dengan Robi, dengan anak-anak remaja itu tidak lagi menjadi sesuatu yang seringkali diperguncingkan. Dalam perkataan ini anak-anak remaja sepertinya dianaktirikan. Di PPA, duduk di bawah, gak ada apa-apa. Anak sekolah minggu pakai karpet, ruangannya AC, mereka sepertinya dibuang. Saya berani katakan tidak ada kerinduan kita mau membuang mereka Bapak Ibu. Apakah kita mau memberi untuk itu Bapak Ibu? Nah mari kita, motivasi kita. Kalau engkau merasa sukacita Tuhan dalam hatimu. Biarlah itu bukan hanya pergumulan Pak Haryono sebagai bendahara. Yang tiap akhir bulan kepalanya pusing. Ngitung-ngitung pembagian berkat itu. Tapi juga menjadi kegerakan kita. Untuk mendukung anak-anak pemuda kita bisa beribadah di sana. Tapi tentunya dengan catatan juga ya Kristian. Jangan sampai nanti itu pintunya ditutup, kalian juga melempem, masuk angin juga. Ya kan? Main musiknya sudah ada di situ lengkap, lalu main musiknya seperti ya komisi senior lebih keren gitu kan. Ya enggak juga, harusnya lebih keren lagi. Jadi artinya Bapak Ibu, mari kita dukung gereja ini. Mari kita tidak sibuk berkonflik ria. Tapi mari kita sibuk untuk bergeliat ria dalam melayani Tuhan. Kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Satu. Hanya satu kuncinya. Sudahkah engkau merasakan sukacita Tuhan dalam hidupmu? Tuhan berkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Ternyata di dalam hal memberi sesungguhnya bukanlah menjadi sesuatu yang dimulai dengan aksinya. Tetapi harus dimulai dengan bangunan dasar daripada aksi tersebut. Yaitu bahwa kami harus merasakan sukacita yang daripadamu.
Sukacita yang mengingatkan kami bahwa semua yang ada dalam hidup kami ini sesungguhnya adalah karena Engkau, oleh Engkau, dari Engkau. Maka ketika kami sadar akan hal itu, maka sesungguhnya apapun yang ada dalam diri kami, itu adalah titipan-Mu, kepercayaan-Mu. Yang sesungguhnya juga itu harus kami kembalikan untuk Engkau sebagai hormat pujian kami atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan agar kami menjadi jemaat yang tidak terjebak seperti jemaat di Korintus, yang akhirnya tidak melihat bahwa memberi itu adalah sesuatu bagian yang harusnya kami kerjakan. Tapi mereka sibuk hanya mencari hal-hal yang spektakuler dalam karunia-karunia. Tetapi mereka miskin dalam spektakuler di dalam aksi karya nyata dalam melayani Tuhan. Biarlah Tuhan itu menjadi sesuatu kesadaran terus dalam hidup kami. Yang mungkin juga menjadi sesuatu hal yang mengingatkan kami. Apabila ternyata di dalam kehidupan berjemaat kami ternyata banyak konflik, terlalu banyak persoalan yang mungkin karena hal-hal yang spektakuler yang ingin kami dapatkan. Biarlah Tuhan kami menyalurkan energi kami untuk menjadi energi yang melayani Engkau ya Tuhan. Karena itu Roh Kudus, hadirlah dan tolonglah kami. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama kembali mengungkapkan komitmen pemuritan kita dengan berkata, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan juga sebagai bagian gereja yang ada di sepanjang segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita bersyukur firman-Nya sudah diberitakan, biar ini menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat, kita akan bersatu hati, mendukung doa. Kita bersyukur, setengah tahun sudah kita lalui bersama dengan Tuhan. Kemurahan Tuhan sungguh nyata, oleh karena kemurahan Tuhan saja, anak-anak kita boleh lulus sekolah, ada yang naik kelas, ada yang lulus SD, SMP, SMA. Masih ada yang bergumul mencari perguruan tinggi, mungkin mencari sekolah. Ada orang tua yang masih bergumul untuk dana pendidikan. Mari kita bersama-sama mendukung setiap orang tua, setiap anak-anak. Mereka akan memasuki musim yang baru, babak yang baru. Kita percaya kemurahan Tuhan terus nyata dalam hidup setiap kita. Mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Biarlah kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan mendorong kita juga untuk kita menunjukkan bermurah hati dalam pemberian-pemberian kita, dalam kasih kita, dalam doa kita, dalam iman kita. Kita bersyukur kemurahan Tuhan nyata dalam setiap tarikan nafas kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saudara-saudaraku, kita tundukkan kepala, kita berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh berada bersama-sama, bersekutu, berkumpul di rumah-Mu untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Engkau juga sudah menyertai perjalanan kami sepanjang minggu kemarin dan sepanjang bulan yang sudah boleh kami lalui. Kalau kami hari ini boleh ada, bukan karena gagah kuat kami ya Bapa. Semua adalah kasih karunia-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Boleh menegur, boleh mengingatkan, boleh menguatkan, supaya kami menjadi orang-orang yang selalu hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam firman-Mu, dan kami juga boleh memberi hidup kami untuk berguna bagi orang-orang sekeliling kami, keluarga kami, untuk komunitas kami, dan kami juga boleh menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan kabar baik, karena Engkau sudah terlebih dahulu ya Tuhan mengasihi kami, memberi kami, bahkan memberi hidup-Mu buat kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau saat ini kami masih boleh juga berdiri, Kau masih beri juga kami kesehatan, Kau juga masih berikan kami napas kehidupan. Kami mengucap syukur bila setiap helaan napas kami hanya untuk memuji, memuliakan Engkau, untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadikan warta kabar baik buat orang-orang yang dalam terkurung, dalam kegelapan, dalam kesulitan, juga dalam masalah. Urapi Tuhan setiap pribadi kami masing-masing. Mungkin pada pagi hari ini kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu, datang ke rumah-Mu dengan banyak membawa pergumulan, beban, masalah kehidupan, masalah keluarga, mungkin masalah
pekerjaan, mungkin juga masalah keuangan ekonomi. Bapa, pagi hari ini kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon uluran tangan-Mu. Kami mohon perkenanan-Mu. Mungkin saat ini yang dalam keadaan lelah, capek dalam menghadapi hidup ini. Begitu sulit di luar sana ya Tuhan. Tapi kami sebagai anak-anak-Mu, setiap hari, setiap pagi, selalu Kau berikan berkat yang baru. Berkat di sini bukan hanya berupa materi, kekayaan kami, kehormatan kami, kedudukan kami, strata kehidupan kami. Tapi berkat sesungguhnya, begitu kami bangun pagi Kau masih berikan kami badan yang sehat. Masih bisa menghirup oksigen yang berlimpah ruah. Kami mengucap syukur untuk semua itu ya Tuhan. Ampunkan kami Tuhan. Ampunkan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami kalau kami sering kali menyalibkan Engkau berulang kali dalam hidup kami. Karena kesusahan kami, karena penderitaan kami. Karena Engkau terlebih Tuhan sudah mengasihi kami. Sudah menyerahkan tubuh-Mu, nyawa-Mu, darah-Mu untuk kami. Berikan kami hati yang terus Tuhan. Haus akan kebenaran-Mu, haus akan firman-Mu. Supaya tindak tanduk kami, ucapan kami, tingkah laku kami boleh mencerminkan kasih-Mu yang luar biasa itu. Oleh sebab itu Tuhan pagi hari ini berkati setiap pribadi yang hadir. Berkati dalam keluarga. Mungkin saat ini banyak orang tua yang sedang bergumul untuk biaya anak-anak masuk sekolah mungkin Tuhan. Dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Mungkin sedang bingung, sedang kalut harus kemana anak saya. Harus kemana, harus bagaimana. Bapak, Engkau adalah jawaban buat mereka. Kau tolong setiap jemaat-Mu. Anak-anak yang sedang membutuhkan mungkin untuk tempat dia di mana harus melanjutkan sekolah. Kau yang memberikan roh hikmat, marifat, kebijaksanaan untuk kedua orang tua. Berkati ya Bapa. Setiap usaha pekerjaan apapun yang dilakukan. Biarlah nama-Mu juga yang terus Tuhan. Yang menjadi pertaruhan. Berkati Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada jemaat-Mu juga mungkin yang sedang lemah tubuh. Mungkin sedang terbaring di dalam rumah sakit. Mungkin juga ada yang di rumah ya Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa. Kau lawat, Kau bebat, Kau sembuhkan ya Bapa. Karena firman-Mu sendiri telah mengatakan, Engkau sendiri yang telah menanggung, memikul segala cacat celah, dosa dan salah di dalam tubuh-Mu di kayu salib. Supaya setiap kami, setiap pribadi kami yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, jemaat-Mu, umat-Mu yang sakit, yang lemah sudah disembuhkan, sudah dikuatkan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu. Kalau kami boleh ada di tengah-tengah lingkungan Kopo Permai ini bukan hanya sekedar gereja bangunan yang megah dan mewah. Tapi biarlah setiap gereja secara pribadi kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu juga boleh berdampak buat lingkungan yang ada. Biarlah setiap pribadi kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Berkati Tuhan, gembala sidang kami Pak El dan keluarga. Berkati pelayanannya,
urapi hambamu, pakai lebih heran lagi untuk menyampaikan isi hatimu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk juga setiap majelis, diaken, penatua. Kau juga yang memberkati setiap program-program yang ada untuk di gereja ini ya Tuhan. Baik dari sekolah minggu, baik untuk youth, pemuda, juga untuk Usinda, komisi kompak, komisi perempuan. Setiap ada komisi yang ada di gereja ini, kiranya semua menjadi alat di tanganmu dan kau akan memberkati ini supaya gereja ini juga boleh terus Tuhan. Bukan hanya stuck, tapi gereja ini boleh terus menjadi terang garam dan maju terus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga orang-orang sekeliling kami. Berkati juga orang-orang di lingkungan kami Kopo Permai. Kami berdoa juga Tuhan untuk saat ini ya Tuhan. Kota kami, Kau memberkati para pemimpin kota kami. Kau berkati dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur. Tuhan memberkati ya Tuhan. Urapi setiap mereka yang ambil bagian dalam pemerintahan. Berkati setiap keputusan, setiap kebijaksanaan yang ada. Supaya rakyat, supaya kota ini menjadi kota yang juga maju, kota yang bersih, kota yang bermartabat, bahkan kesejahteraan boleh dirasakan setiap rakyat yang ada di Jawa Barat ini. Terlebih luas kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta jajarannya, TNI, Polri, Jaksa, Hakim, KPK. Tuhan memberkati mereka semua, DPR, MPR, wakil-wakil rakyat kami yang ada di pemerintahan. Tuhan memberkati. Kalau ada anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pemerintahan, jadikan mereka semua Tuhan lilin-lilin yang menyala, yang menerangi setiap kegelapan. Walaupun kecil, tapi terang itu tetap Tuhan menerangi yang gelap itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan untuk segala pergumulan bangsa negara kami, baik masalah politik, keamanan, perekonomian, perdagangan. Kiranya Engkau juga ambil bagian, berkati pemerintahan kami, bahkan untuk perdamaian dunia ya Tuhan. Kau saat ini tahu Tuhan apa yang sedang terjadi untuk umat-Mu, Israel, bangsa pilihan-Mu Yahudi. Di timur tengah sana Tuhan, sedang berkecamuk peperangan yang begitu luar biasa. Banyak orang-orang yang menjadi korban. Bapa, kami serahkan semua itu ke dalam kasih-Mu. Karena dunia ini adalah milik-Mu. Bangsa-bangsa ini adalah milik-Mu. Bela umat-Mu ya Bapa. Bela orang-orang kudus-Mu, umat suci-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Berkati, urapi, baik ada yang di kota, baik ada yang di desa, baik ada yang di pelosok-pelosok pedalaman, baik ada yang di pulau-pulau terpencil. Perlengkapin mereka semua Tuhan. Berkati mereka semua, mungkin dalam kekurangan, mungkin dalam kelebihan. Pakai mereka semua menjadi alat di tangan-Mu melalui hamba-hamba-Mu ini. Biar suku-suku bangsa yang ada di negeri ini boleh mengenal bahwa hanya Engkau-lah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Engkau tidak ada jalan, di luar Engkau tidak ada kebenaran, di luar Engkau tidak ada kehidupan. Hanya Engkau-lah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, selamat pagi. Inilah doa ucapan syukur kami, syafaat kami. Jauh daripada sempurna. Kiranya Kau yang menyempurnakan doa-doa kami. Dan menjawab dan mengabulkan doa-doa kami. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami dasarkan, kami alaskan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan Kau juga yang sudah mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pengumuman tentang bulan keluarga dari panitia. Saya persilakan kepada Ibu Jelin. Jadi Bapak Ibu Saudara, minggu depan sudah masuk bulan Juli, kita akan memasuki bulan keluarga. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Selama bulan keluarga kita ada beberapa informasi. Bulan keluarga itu akan diadakan dari minggu depan selama bulan Juli. Yang pertama, kita hanya akan adakan 1 kali ibadah pukul 8.30 selama bulan Juli untuk ibadah umum. Untuk ibadah sekolah minggu waktunya akan dimajukan juga menjadi 8.30 tapi di ruangan masing-masing. Kecuali minggu keempat untuk sekolah minggu dan YOT kita akan ibadahnya digabungkan di minggu keempat. Seperti itu. Bapak Ibu, selama bulan keluarga kami ada hal spesial, salah satunya Bapak Ibu nanti selama bulan keluarga akan dilayani oleh 4 hamba Tuhan. Jadi setiap minggunya berganti-gantian gitu. Bapak Ibu, nanti kita juga selama bulan keluarga akan mengadakan beberapa lomba dan games dari minggu pertama hingga minggu terakhir untuk ibadah umum, sekolah minggu dan YOT. Nanti akan diinformasikan setiap minggunya lomba-lomba dan games yang bisa Bapak Ibu ikuti. Dan Bapak Ibu setelah ibadah selama bulan keluarga, Bapak Ibu bisa ngariung sambil ngopi di bawah untuk bernyengkrama, untuk lebih dekat lagi bersama keluarga besar GKMI Bandung. Yang terakhir Bapak Ibu nanti dari panitia akan foto-foto Bapak Ibu bersama keluarga. Itu rencananya nanti kami akan cetak dan kami akan jadikan dekor di ruangan ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat foto-fotonya kalau inilah keluarga besar GKMI Bandung. Tapi contohnya kalau Bapak Ibu, saya nggak mau dipoto di sini, nggak kobe, nanti boleh nggak fotonya yang di HP saya ya Om ya? Ya, nanti boleh Bapak Ibu kirimkan foto-fotonya ke Bapak Andre Setia dengan nomor yang di atas atau ada di grup. Nanti Bapak Ibu kirimkan aja via WA. Sekian dari kami, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Mari kita dukung bersama bulan keluarga ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari adik-adik kita PPA. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami perwakilan dari PPA Pelangi Pemilihan akan mempersembahkan pujian yang berjudul Tuhan yang Besar. Kiranya persembahan pujian yang kami bawakan bisa memberkati setiap kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sungguh pujian yang menguatkan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu peduli dan memperhatikan hidup kita. Pagi hari ini mari kita juga membawa korban syukur kita, mari kita dengan hati yang penuh sukacita, hati yang rela, kita mau memberi karena Allah telah lebih dahulu memberi yang terbaik untuk kita. Biarlah cinta Tuhan meluap-luap melimpah dalam hidup kita sehingga kita juga mau punya hati untuk memberi. Mari kita bawa persembahan kita dan kita akan berdoa. Saya mengundang petugas kolektan untuk dapat maju ke depan. Nanti pada saat kita memberikan persembahan, kita akan membawakan pujian, ku bawa korban syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk cinta kasih Tuhan, cinta yang sungguh mulia, cinta yang tiada taranya Tuhan, kasih-Mu yang sungguh bisa mengubahkan hidup kami, kasih-Mu yang selalu ya Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan, hari demi hari, bulan demi bulan, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang melimpahkan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami untuk terus menghitung segala berkat-Mu, ajar kami untuk punya hati yang bersyukur, karena hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau membawa korban syukur kami mau membawa persembahan kami Tuhan, biarlah Tuhan boleh sucikan, kuduskan persembahan ini, biarlah setiap persembahan ini Tuhan boleh bisa menjadi berkat Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini, bagi misi dan bagi menjangkau banyak jiwa untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau juga mencukupkan, memelihara hidup kami, biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, Allah yang sanggup mencukupi dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi. Amin. Mari kita bawa satu pujian, kita katakan, ku bawa korban syukur. Kita akan mulai dari ref lagu ini.
Tuhan baik, Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita berdiri, kita katakan, ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, limpah dengan, sebab Tuhan baik, Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Saya persilakan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara-saudari, kini tinggalkan rumah Tuhan ini dan biarlah engkau menjadi orang-orang yang meninggalkan dengan penuh sukacita dan juga menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam seluruh kehidupanmu. Karena itu pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang sang sumber pohon pengharapan kekal abadi itu akan memenuhi kamu dengan segala kesukaan dan sentosa di dalam iman kepada Yesus Kristus, supaya makin kayalah kamu di dalam pengharapan itu oleh sebab kuat kuasa Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, bersepakat silakan bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita jumpa minggu depan untuk ibadah satu kali saja, jam 8.30 pagi. Tuhan memberkati.